Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dari Universitas Gadjah Mada, utamanya MFK UGM, yang terhormat Prof. Agung, Dekan Fakultas Farmasi, kemudian guru dan panutan saya, Kaprodi MFK UGM, Prof. Dr. Sulis Ikawati, dan Dr. Vita Rahmawati sebagai Sekprodi, dan para pembicara yang lain. Nah, kali ini saya akan sharing terkait bagaimana tips dokumentasi asesmen kefarmasian di rumah sakit. Ya. Nah, kita lihat kalau yang sempat tadi juga disinggung oleh Prof. Agung bahwa salah satu yang dilakukan terkait pekerjaan farmasi apoteker di rumah sakit adalah visite dan pemantauan terapi obat berdasarkan PMK nomor 72 tahun 2016. Nah, kalau kita melihat gambaran ini, ya, jadi dari SNARS edisi 1 ke SNARS edisi 1.1 itu ada beberapa perbedaan, tapi tidak signifikan, ya. Kita lihat utamanya di standar PKPO 7 elemen penilaian 2, di situ asesor akan meminta bukti pelaksanaan pemantauan terapi obat dari apoteker, ya. Kalau di edisi 1 itu ada penulisan ringkasan di CPPT. Kalau di edisi 2 itu sesuai regulasi. Nah, sekarang sudah terbit juga petunjuk teknis terkait pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Di situ jelas tertulis bahwa asesmen kefarmasian itu ditulis di lembar CPPT. Jadi tidak ada perbedaan yang jauh. Cuman yang berbeda adalah kalau di SNARS edisi 1 itu nilainya nilai mutlak. Kalau tidak ada sama sekali nilainya 0. Kalau semua pasien ada bukti penulisan CPPT oleh apoteker nilainya 10. Tapi di edisi 1 itu ada nilai setengah, ya. Jadi berharap kita ya minimal dapat nilai 5 lah. Ya. Nah, kebanyakan saya biasa sharing sama teman-teman apoteker di rumah sakit, utamanya di Sulawesi Selatan. Masalah yang sama dari teman-teman adalah sulit, susah, kemudian takut untuk menulis di lembar CPPT. Nah, setelah saya deteksi sumber masalahnya adalah yang pertama, teman-teman banyak yang banyak yang tidak sudah nyaman berada di belakang panggung, ya. Dan masalah-masalah lain nanti kita akan diskusikan. Nah, kalau kita lihat ini alur yang saya buat sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Jadi di sini kita lihat setelah kita siap untuk menjalankan kegiatan visite dan PTO ini, itu yang pertama kita akan pelajari dulu status pasien. Jadi pelajari status pasien dari rekam medik pasien, kita lihat, kita pelajari dari diagnosisnya, apa dari diagnosis dokter, kemudian kita lihat obatnya, kita lihat kita lihat keluhan yang dituliskan oleh perawat ataupun keluhan yang dituliskan dari dokter, kemudian kita lihat juga hasil-hasil laboratoriumnya. Nah, kemudian biasanya datanya itu tidak lengkap sehingga kita harus melengkapi data S dan data O, data subjektif dan data objektif. Sebentar akan kita bahas lagi tentang subjektif dan objektif ini. Nah, di data subjektif kita ambilnya dari pasien, sedangkan data objektif kita biasa berdiskusi atau meminta dari dokter ataupun dari perawat. Ya. Nah, setelah lengkap kita lakukan asesmen, tetapkan drug-related problems, kemudian setelah itu kita buat plan, kemudian dikomunikasikan. Ya.
Setelah itu kita lakukan monitoring efektivitas dan efek samping obat. Begitu terus sampai pasien keluar dari rumah sakit. Ya, itu idealnya ya. Nah, kemudian dalam penulisan asesmen kefarmasian itu biasa kami di rumah sakit menggunakan dua metode, yaitu metode SOAP dan metode SBAR, SBAR. Nah, sebenarnya metode-metode lain waktu kita belajar kuliah khususnya, kalau saya masih ingat waktu apoteker dulu itu ada PAM, ada FARM, tapi di petunjuk teknis itu di SOAP dan SBAR. Perbedaan dari SOP dan SBAR ini adalah kalau SOP itu kita nulisnya rutin, ya. Kemudian kalau ada kondisi khusus itu kita menggunakan SBAR, ya. Atau harus segera ditangani, kita telepon dokternya. Ada kejadian misalnya yang menyangkut nyawa, ya kita tulisannya menggunakan metode SBAR. Nah, kita lihat ini SOAP singkatan dari subjektif, objektif, asesmen, dan plan. Nah, keluhan teman-teman juga di rumah sakit biasanya masih banyak belum bisa membedakan yang mana data subjektif, yang mana data objektif, dan yang mana data plan, sehingga harus benar-benar diketahui, karena tujuan sebenarnya dari kita melakukan dokumentasi adalah selain tanda petik syarat akreditasi, di mana masih banyak yang berpikiran seperti itu, saya kira mudah-mudahan semoga tidak ada lagi, tapi juga bentuk komunikasi kita dengan tenaga kesehatan lain, ya, sehingga kita harus memperhatikan komponen-komponen dari setiap elemen yang ada di SOAP. Kemudian data subjektif, ya, ini hanya bisa didapatkan dari pasien atau dari keluarga pasien. Apa-apa saja bentuk datanya, bisa jadi bentuk keluhan atau gejala, ataukah kita dapat melihat kepatuhan pasien, kemudian kita lihat tingkat pengetahuannya, kemudian riwayat penggunaan obat, riwayat penyakit, kemudian keadaan keuangan, dan lain-lain. Nah, keadaan keuangan ini biasanya kita untuk pasien umum, jika pasien ekonomi ke bawah, kita bisa menyarankan kepada dokter untuk menggunakan obat-obat yang bisa didapatkan oleh pasien atau mampu dibeli oleh pasien. Nah, untuk tips-tipsnya adalah yang pertama, data subjektif karena kita ambilnya dari pasien, jadi pelajari terlebih dahulu data pasien yang ada pada rekam medis. Jangan belum lihat rekam medis, belum pelajari langsung tiba-tiba ke pasien, nanya-nanya dan sebagainya, itu sangat tidak efektif. Nah, setelah itu siapkan daftar pertanyaan yang penting, ya, karena kita tahu bahwa jumlah apoteker di rumah sakit ini sangat kurang, ya. Kemudian kenali tipe pasien, ya, hindari visit pada jam-jam istirahat, kemudian mulai dengan menyapa, perkenalkan diri juga sebagai branding kita, karena tidak dipungkiri bahwa masih banyak yang tidak paham mengenai apoteker, apa fungsi dari apoteker itu sendiri, dan lain-lain. Kemudian ceritakan sedikit mengenai kondisi pasien berdasarkan informasi dari rekam medik untuk memancing pasien menceritakan kondisinya. Yang paling penting lagi adalah tunjukkan rasa simpati. Kemudian untuk menggali informasi disarankan untuk menggunakan pertanyaan terbuka supaya informasi yang kita dapatkan jauh lebih banyak. Kemudian untuk nyeri itu lakukan penelusuran ulang, karena bisa jadi nyeri yang dituliskan, status nyeri yang dituliskan oleh dokter ataupun perawat itu akan berbeda pada saat kita visite. Nah, kemudian yang kedua dari data objektif yaitu dapat diperoleh dari hasil pemeriksaan atau asesmen dari tenaga kesehatan lain. Nah, tenaga kesehatan lain juga menuliskan SOAP di lembar yang sama dengan kita di CPPT, sehingga saya biasanya
menuliskan objektif saya itu berdasarkan apa hasil asesmen dari dokter dan perawat jika itu terkait dengan masalah obat. Ya. Apa-apa saja datanya, yaitu tanda-tanda vital, kemudian diagnosis, pemeriksaan laboratorium dengan obat-obat yang sedang digunakan. Nah, masalah lain teman-teman yang belum mengambil farmasi klinis adalah bagaimana sih interpretasi data laboratorium tersebut dan dihubungkan dengan kondisi pasien dan obat-obat. Nah, kalau kuliah di MFK ya minimal satu ini kita sudah punya modal gimana sih cara menilai nilai laboratorium dari teman-teman sekalian. Nah, tipsnya adalah kita fokus kepada data lab dan data penunjang lain yang terkait dengan obat. Ya, karena fokus kita adalah obat. Kemudian untuk sebagai edukasi itu kita tuliskan nama obat generiknya. Misalnya kalau ada yang merek ini, ya, kemudian kita tuliskan dalam kurung nama generiknya cilostazol, misalnya merek Pletel. Nah, kemudian kita tulis dalam kurung cilostazol. Apa gunanya? Itu gunanya adalah selain kita mengedukasi dokter, itu bisa jadi dalam satu pasien itu mendapatkan duplikasi obat. Kemudian perhatikan status jaminan kesehatan pasien, apakah dia pasien JKN atau pasien umum. Ini terkait dengan farmakoekonomi tadi, terkait dengan misalnya pasien umum, kemudian kita harus tahu kondisi kenapa dia jadi umum. Nah, kebanyakan yang saya dapatkan adalah tidak sedikit pasien status rumah sakit umum, tapi bukan karena kaya, tetapi karena dia tidak mampu mengurus BPJS. Ya. Kemudian kita lihat apakah ada obat-obat yang membutuhkan dosis, cara pemberian, atau informasi khusus. Kemudian kita lihat obat-obat yang bersifat simptomatik. Ya. Seringkali obat-obat simptomatik masih tetap diberikan meskipun pasien sudah tidak merasakan gejalanya. Sehingga kita bisa melakukan saran untuk memberhentikan atau menunda pemberian obat. Setelah itu kita lihat apakah ada obat-obat yang berinteraksi atau tidak. Dan tips-tips yang lain, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, teman-teman sejawat yang belum melanjutkan farmasi klinik bisa menambah sendiri setelah mendapatkan ilmu di MFK UGM, kemudian sudah dari praktek klinik. Nah, nanti bisa bikin tips sendiri. Ya. Nah, itu tadi subjektif dan objektif. Sekarang kita melangkah ke yang ketiga adalah asesmen. Ya. Nah, disinilah kita melihat hasil analisis kita berdasarkan data subjektif dan data objektif. Nah, ini ada yang saya bold dan perbesar fontnya. Asesmen hanya berisikan masalah terkait obat, ya, hanya masalah terkait obat. Nah, jadi teman-teman kalau menulis SOAP biasanya itu yang saya temukan adalah asesmennya dia tuliskan sama dengan asesmen dokter, hasil diagnosis. Nah, biasanya itu akan membuat dokter tersinggung, ya. Sehingga ingat, asesmen hanya berisi masalah terkait obat. Ya. Bagaimana kalau tidak ada masalah terkait obat? Ya, itu harapan kita. Ya, kalau ada yang bertanya bagaimana sih kalau tidak ada DRP yang kita dapatkan, itu harapan kita. Dan silahkan tulis tidak ada DRP di asesmennya. Kemudian jika mendapatkan drug-related problems lebih dari satu, kita urutkan, ya, kita usahakan beri nomor supaya mudah dilihat. Kemudian diurut mulai dari DRP yang berbahaya atau harus segera ditangani ke bawah. Itu yang paling bawah adalah yang mungkin hanya perlu monitoring dan sebagainya. Kemudian DRP itu ada dua jenis, ya. Apakah DRP-nya sudah terjadi, ya, ataupun baru prediksi dari kita atau disebut potensial. Nah,
Untuk kategori DRP-nya sendiri itu ada beberapa yang mengklasifikasikan itu dari Hepler, kemudian sistem Westerland system itu tidak jauh berbeda, tetapi saya lebih suka menggunakan sistem dari PCNE, ya. Karena di situ lebih detail dan sangat membantu kita untuk menentukan DRP apa yang kita alami. Ya. Untuk lebih jelasnya, kalau dijelaskan di sini mungkin makan waktu sangat banyak, ya. Mungkin lebih jelasnya ikut kuliah di Farmasi Klinik UGM. Ya. Nah, di versi 8 ini cepat sekali perkembangannya untuk klasifikasi DRP dari PCNE. Di versi 82 masih seperti ini, tapi di versi 9 itu sudah ada terkait rekonsiliasi di C8. Sehingga other-nya itu masalah lainnya ada di C9. Nah, untuk tipsnya, itu saya ulangi lagi, hanya tuliskan masalah terkait obat. Nah, ini juga penting, gunakan kalimat yang sopan, ya. Misalnya ada obat tidak ada indikasi. Nah, itu bahasanya saya, tapi bisa ditulis lebih sopan. Kemudian gunakan kalimat yang singkat namun jelas. Jika tidak ada DRP, cukup tuliskan tidak ada DRP. Kemudian tambahkan kata potensi jika DRP belum menimbulkan efek. Nah, kita lihat contohnya di sini. Pasien menggunakan ketorolak selama 5 hari, tetapi tidak mengeluhkan nyeri pada perut atau nilai lab terkait itu masih normal. Ya. Karena kalau kita tahu penggunaan ketorolak selama 5 hari itu sudah memberikan potensi efek samping dari ketorolak. Nah, kemudian yang lain terakhir adalah plan. Ya. Setelah kita dapatkan DRP masalah, kemudian kita tuliskan plan. Nah, komponen plan di sini ada 3. Ya. Yang pertama, kalau ada DRP, apa sih rekomendasi kita terhadap DRP tersebut? Apakah rekomendasi kita tujukan kepada dokter, ataukah rekomendasinya kepada perawat, kalau itu terkait bagaimana cara memberikan obat, atau rekomendasi kita terkait sama pasien, jika itu terkait tingkat pengetahuan pasien, atau malah rekomendasi kita kepada sesama teman sejawat. Misalnya tadi ada teman sejawat yang mencampur sediaan intravena, kalau ada masalah DRP terkait itu, ya kita tuliskan tujuannya kepada teman sejawat. Nah, kemudian setelah itu rencana monitoring, karena ini salah satu juga dari kegiatan PTO, jadi di situ harus ada rencana monitoringnya. Jadi di situ efektivitas dan efek samping. Jadi selain monitoring efektivitas, kita juga monitoring dari efek samping. Kemudian yang ketiga, ini rencana konseling ke pasien. Apoteker Herman. Ya. Waktunya tinggal 5 menit. Ya. Terima kasih, Apoteker Mawardi. Untuk DRP ini, itu urutkan sesuai asesmen, ya. Tuliskan lengkap nama obat, dosis, rute, dan durasi jika ada pergantian. Kemudian yang ini yang harus diingat, selalu mulai dengan kata direkomendasikan atau disarankan. Utamanya untuk tujuan kita, apabila tujuan kita kepada dokter maupun ke tenaga kesehatan lain. Untuk interaksi obat, harap dicek kembali kategori interaksinya. Nah, ini kita lihat contohnya, ya. Nah, ini contohnya nyeri ulu hati, kemudian ada diagnosis di situ, kemudian di asesmennya ada efek samping obat. Nah, kalau kita menuliskan ada efek samping obat, di data subjektif atau data objektif harus ada efek samping dan harus ada obat yang menyebabkan efek samping itu. Ya, misalnya efek sampingnya BAB encer 2 kali berwarna gelap. Nah, dan yang penyebabnya ada di ini, penggunaan asam mefenamat pada tanggal ini dan penggunaan ketorolak pada tanggal seperti yang di atas. Nah, itu tipsnya ya. Jadi
Apa asesmennya? Data di O dan data di S-nya harus ada. Nah, kemudian apa plannya? Yaitu menyarankan intervensi ke dokter. Apa intervensinya? Nah, kita lihat ini bahasa dari PCNE-nya. Kalau kita menuliskan, dapat kita tuliskan seperti ini asesmennya. NSAID menurunkan fungsi ginjal dan gangguan gastrointestinal setelah penggunaan 7 hari. Jadi, informasi menurunkan fungsi ginjal harus ada dalam objektif dan gangguan GI harus ada di misalnya kayak ini di data subjektif. Ya. Kemudian dari ini disarankan untuk penghentian NSAID. Ya, selalu ada kata disarankan supaya lebih sopan. Nah, untuk sebarannya saya kira kita lewatkan ya, kita lewatkan karena sudah waktunya. Jadi singkatnya adalah situation background assessment recommendation. Ya. Yang terakhir itu gunakan tinta hitam untuk semuanya, gunakan tinta hitam, kemudian tulisan harus jelas. Jangan lupa tuliskan tanggal, jam, profesi, serta stempel. Saya biasanya pakai stempel yang ada nomor HP-nya supaya mudah dihubungi. Kemudian tanda tangan pada lembar CPPT. Tips lain adalah menggunakan DIH, Drug Interaction Tools, AFS, Micromedex, dan tools-tools yang lain yang dapat membantu kita untuk praktek. Kemudian yang paling penting jangan pernah berhenti upgrade pengetahuan, ya, karena akan berbeda kalau kita cuma ikut pelatihan yang cuma beberapa hari dengan kita betul-betul mengikuti perkuliahan secara sistematis, ya. Farmasi klinik itu tidak berat asal kuliahnya di MFK UGM. Ya, saya rasakan juga seperti itu. Jadi ini saya tampilkan foto-foto teman saya sekaligus nostalgia. Jadi suasananya ya alhamdulillah agak sangat nyaman ya, meskipun kuliahnya berat tapi karena kebersamaannya enak, apalagi ada konsumsinya dalam yang kita self service ya, itu sangat membantu kita untuk lebih belajar ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat